Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait struktur mata dan fisiologi penglihatan. Jadi pada semester ini kita akan mempelajari terkait dua sistem, yaitu sistem indera dan juga sistem saraf. Nah, pada pertemuan 1-6 nanti kita akan mempelajari tentang sistem indera, sedangkan untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang indera penglihatan, yaitu mata. Nah, fungsi mata sendiri yaitu menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus atau saraf optik, di mana nanti dia akan mengantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak sehingga nanti akan ditafsirkan menjadi benda. Nah, kita akan bahas mengenai bagian-bagian dari mata. Nah, jadi organ mata ini terbagi menjadi dua, yaitu organ luar dan organ dalam. Nah, organ luar itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada rongga mata atau biasa disebut dengan cavum orbita, kemudian bulu mata, kemudian alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, ada otot mata dan juga ada konjungtiva atau selaput bening mata. Nah, oke. Sebelum kita bahas mengenai organ dalam, kita bahas satu persatu dulu bagian dari mata yang termasuk pada organ luar. Nah, yang pertama ada cavum orbita atau disebut juga dengan rongga mata. Cavum orbita ini berbentuk rongga karena namanya sudah rongga mata, di mana rongganya itu mengerucut ke belakang. Nah, untuk letaknya itu terletak di kanan dan kiri dari pangkal hidung atau basis nasal atau nasi. Jadi rongga mata ini terdiri dari beberapa tulang. Jadi ada tulang yang membentuk rongga ini. Yang pertama ada os frontalis, kemudian ada os zygomaticum, sphenoid, ada ethmoidalis, kemudian ada juga tulang maxillaris dan juga lacrimalis. Fungsi dari orbita merupakan pelindung bola mata terhadap pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari belakang. Nah, sedangkan dari depan bola mata itu akan dilindungi oleh palpebra. Nanti akan kita bahas mengenai palpebra. Kemudian, di dalam orbita sendiri itu sebenarnya isinya tidak hanya bola mata, tapi ada juga otot-otot ekstraokuler. Kemudian ada saraf, pembuluh darah, ada jaringan ikat ataupun jaringan lemak, di mana semua bagian-bagian ini berguna untuk menyokong fungsi mata. Jadi semuanya saling berkaitan dalam menjalankan fungsi penglihatan. Bagian organ luar yang kedua yaitu alis mata. Nah, alis mata berfungsi sebagai pelindung mata, sama dengan rongga mata. Fungsinya sebagai penahan berbagai macam benda asing yang akan memasuki mata. Jadi bisa pasir, debu, kemudian air, ataupun objek-objek asing yang ada di dekat mata. Kemudian bagian yang ketiga yaitu ciliae atau bulu mata. Nah, bulu mata ini berfungsi untuk melindungi agar debu, keringat, ataupun air juga tidak masuk ke mata. Selanjutnya, ada yang disebut dengan palpebra atau kelopak mata. Nah, kelopak mata ini terdiri dari kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, di mana fungsinya untuk melindungi mata apabila ada gangguan pada mata, jadi bisa membuka ataupun menutup. Bagian yang keenam, ada konjungtiva atau disebut juga dengan selaput bening mata. Nah, konjungtiva ini terbagi menjadi dua. Jadi ada konjungtiva palpebra, ada konjungtiva bulbar. Konjungtiva palpebra merupakan membran tipis yang melapisi kelopak mata. Sedangkan kalau untuk konjungtiva bulbar itu melapisi bola mata. Kedua konjungtiva ini nanti akan bertemu dan membentuk kantung, di mana kantungnya nanti akan disebut sebagai sakus konjungtiva. Sedangkan untuk fungsinya sendiri, fungsi dari konjungtiva ini adalah untuk melindungi mata dan mencegah mata dari kekeringan. Kalau kita lihat dari bentuknya atau warnanya, konjungtiva ini adalah transparan, tapi bagian konjungtiva palpebra akan berwarna merah muda. Hal ini karena adanya pembuluh-pembuluh darah yang ada di dalamnya sehingga memantulkan warna merah muda. Bagian selanjutnya adalah musculus oculi atau otot mata. Nah, otot mata terdiri dari dua tipe. Yang pertama, ekstrinsik dan intrinsik. Otot ekstrinsik bersifat volunter atau bekerja di bawah sadar. Sedangkan untuk intrinsik bersifat involunter atau tidak disadari. Otot-otot ekstrinsik ini berada di luar bola mata, sehingga nanti fungsinya adalah untuk mengontrol pergerakan di luar mata.
Sedangkan untuk otot intrinsik itu berada di badan siliari. Nanti fungsinya untuk mengontrol tebal tipisnya lensa, kemudian iris, dan juga ukuran dari pupil. Nah, bagian terakhir ada aparatus lacrimalis atau disebut juga dengan kelenjar air mata. Nah, kelenjar air mata ini terletak di sebelah atas dan juga lateral dari bola mata. Jadi kelenjar ini akan mengeluarkan cairan lacrimalis atau cairan air mata, di mana air mata nanti akan berguna untuk membasahi dan melembabkan kornea. Oke, jadi tadi ada 7 dari organ luar atau organ okuli aksesoria, ya. Dari rongga mata, alis mata, kemudian bulu mata, ada kelopak mata, konjungtiva, otot mata, dan yang terakhir ada kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai organ dalam dari mata. Nah, organ dalam dari mata ini ada apa aja? Yang pertama ada kornea, kemudian sklera, iris dan pupil, ada lensa, retina, koroid, dan juga saraf optik. Yang pertama organ dalam mata ada kornea. Nah, kornea ini adalah bagian depan mata yang tembus pandang menutupi iris dan pupil. Jadi kornea ini tidak memiliki pembuluh darah, makanya dia tembus pandang sehingga kita bisa melihat iris dan pupil. Yang kedua, iris dan pupil. Nah, posisi dari iris mata ini terlindung di belakang kornea. Jadi posisinya adalah kornea, iris, setelah itu di belakangnya ada lensa. Nah, iris mata ini merupakan lingkaran berwarna yang terletak di sekeliling dari biji mata. Sedangkan untuk retina itu adalah garis mata bagian belakang di mana penglihatan akan nanti diproses. Banyak yang beranggap bahwa iris ini sama dengan retina, padahal iris bukan retina. Retina itu adalah bagian mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf yang nantinya akan disampaikan ke otak. Sedangkan pupil itu adalah ruangan di tengah-tengah iris. Nah, ukuran pupil ini bervariasi ketika dia merespon cahaya. Jadi, pupil ini nanti akan memfokuskan objek atau yang biasanya disebut dengan akomodasi, di mana fungsinya adalah untuk memperjelas penglihatan. Untuk bentuknya sendiri, pupil akan mengecil ketika cahayanya terang, kemudian untuk penglihatan dalam gelap, maka pupil ini akan membesar. Kemudian pupil juga merupakan tempat masuknya cahaya ke bagian mata, di mana kontrolnya dipegang oleh saraf otonom. Selanjutnya, sklera. Sklera merupakan dinding bola mata yang padat dan juga keras, di mana sklera ini terdiri atas jaringan fibrosa, kemudian warnanya tidak jernih dan juga tampak berwarna putih. Sedangkan untuk ketebalannya itu rata-rata 1 mm, tapi pada insersi ototrektur itu akan menebal menjadi 3 mm. Nah, sklera ini mempunyai 2 lubang utama. Yang pertama, foramen skleralis anterior, di mana tempatnya di depan, kemudian menjadi tempat melekatnya kornea. Yang kedua, foramen skleralis posterior atau kanalis skleralis. Jadi, bagian ini merupakan pintu keluarnya dari nervus opticus atau saraf optik. Permukaan keluar dari sklera diliputi jaringan elastik tipis, di mana namanya disebut dengan episklera. Nah, episklera ini mengandung banyak pembuluh darah yang memberi nutrisi untuk sklera. Bagian selanjutnya merupakan lensa mata. Lensa mata adalah suatu kristal yang berbentuk cembung bening, kemudian letaknya itu ada di belakang iris. Nah, bagian dari lensa ini terbagi menjadi anterior dan juga posterior. Sedangkan untuk ketebalannya sendiri, lensa ini bisa berubah-ubah menjadi lensa cembung apabila refraksinya lebih besar. Salah satu fungsi dari lensa mata yang paling kita kenal adalah akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah kemampuan menyesuaikan kekuatan lensa sehingga baik sumber cahaya dekat maupun jauh dapat difokuskan ke retina. Bagian yang kelima yaitu retina. Retina merupakan bagian mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal saraf. Nah, retina ini juga memiliki sel fotoreseptor yang bisa menerima cahaya, sehingga nanti sinyal yang dihasilkan akan mengalami sebuah proses yang dilakukan oleh neuron retina yang lain. Kemudian,
akan diubah menjadi potensial aksi pada sel ganglion retina. Bagian yang keenam yaitu koroid. Nah, koroid ini merupakan membran tipis berwarna coklat tua ataupun muda. Nah, fungsinya untuk memberikan nutrisi bagi retina ataupun juga menyalurkan pembuluh darah dan saraf menuju badan siliaris dan iris. Nah, ini adalah gambar dari keseluruhan bagian-bagian mata, mulai dari sklera, kemudian di situ ada koroid, ada iris, lensa, pupil, kornea, kemudian ada aqueous humor, vitreous humor, ada retina. Nah, itu ada fovea atau bintik kuning. Kemudian ada juga bintik buta atau bagian yang tidak menerima cahaya. Kemudian yang paling belakang itu ada saraf optik. Nah, selanjutnya adalah proses bagaimana mata menerima cahaya sampai nanti akan menghasilkan objek seperti apa yang kita lihat. Nah, jadi yang pertama di situ ada sumber cahaya. Ketika ada sumber cahaya, maka cahaya akan masuk melalui kornea ke mata. Kemudian setelah itu melalui kornea mata akan melewati pupil, di mana pupil ini lebarnya nanti akan diatur oleh iris. Setelah itu, cahaya yang masuk akan dibiaskan oleh lensa, kemudian nantinya akan terbentuk bayangan di retina, di mana di retina ini nanti bayangannya itu bersifat nyata, kemudian juga dia akan terbalik dari benda aslinya dan juga diperkecil. Setelah itu, sel-sel batang dan sel kerucut akan meneruskan sinyal cahaya ini yang tadi diperkecil melalui saraf optik. Kemana? Ke otak. Nah, setelah sampai di otak, nanti otak akan membalikkan lagi bayangan yang terbalik tadi yang sudah terlihat di retina, kemudian nanti akan membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina sehingga terlihat seperti aslinya. Oke, jadi tadi adalah anatomi dan fisiologi dari sistem indera, yaitu indera penglihatan. Nah, untuk indera yang lainnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.